Kita menuju ke informasi berikutnya terkait dengan aksi kriminal lain di mana tim Gakum Kementerian Lingkungan Hidup bersama Polda Bengkulu menangkap seorang pemburu sekaligus penjual kulit dan tulang belulang harimau Sumatera. Jadi satwa dilindungi tersebut diburu dengan cara dijerat di wilayah hutan lindung Tanah Pananjung Bengkulu Tengah. Kita simak liputannya. Inilah kulit, tulang, serta ekor harimau Sumatera yang diamankan petugas Polda Bengkulu Senin sore. Kulit satwa langka yang diduga berumur 1,5 tahun itu hendak dijual seharga 80 juta rupiah kepada seseorang. Polisi langsung mengamankan MJY yang bertugas sebagai penjual, sedangkan 2 rekannya yang bertugas sebagai penjerat dan menguliti harimau tersebut masih buron. Harimau ditangkap dengan cara dijerat di sekitar kawasan hutan lindung Taba Penanjung dan Bukit Daud Bengkulu Tengah. Jadi pelakunya ada 3 orang, ada yang menjerat, tugas menjerat, kemudian ada yang membawa dan memperdagangkan. Kemudian yang ketangkap itu baru 1 orang yang membawa dari bawah ke atas untuk dijual. Akibat perburuan itu, populasi harimau Sumatera di Provinsi Bengkulu diperkirakan tinggal 20 hingga 25 ekor saja. Tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ferry Susanto melaporkan dari Bengkulu. Nah, itu dia Ustaz. Kalau di hukum dunia tentunya sudah ada jeratannya ya, hukum pidana bahwa binatang tersebut adalah binatang langka yang dilindungi. Kalau dari hukum Islam sendiri, sebenarnya seperti apa batas kita dapat mengeksploitasi hewan? Misalnya hewan ternak bisa kita kembangbiakan, kita jadikan daging untuk dikonsumsi. Kalau hewan buas seperti ini yang notabene dia juga berada di puncak piramida, apakah juga bisa kita eksploitasi seperti itu, Ustaz? Nah, intinya begini, kalau dalam agama itu kaidahnya begini, al-aslu fi syai'in libahatu. Apapun sebetulnya yang kita mau lakukan itu boleh. Tapi ya illa ala dalil bitahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau misalnya ada dalil yang bikin nggak boleh, ya jadi nggak boleh. Yang tadinya juga semuanya boleh. Tadinya semuanya boleh, ketika muncul dalil. Ini ada nggak dalil yang tidak membolehkan? Kalau kita lihat ya, misalnya di Al-Maktabah Syamilah ya, ada Isdaru Athani itu menyatakan bahwa Imam Rafi'i itu bilang alasannya begini, bahwa praktek jual beli barang yang tidak bermanfaat sangat dekat sekali dengan hukum mengambil harta dengan cara yang batil. Gitu. Jadi Allah kan melarang jangan kalian makan harta di antara kamu atau di antara kalian dengan cara yang batil. Nah jadi yang tidak ada manfaatnya secara langsung kepada kita. Apalagi menjual sesuatu yang berbahaya, ya, yang bisa berbahaya bagi manusia dan bisa bahaya bagi yang lainnya. Misalnya begini, dengan harimau yang langka yang kemudian dilindungi ini kemudian diburu, akhirnya kemudian dia punah, akhirnya kemudian merusak ekosistem karena harimau nggak ada, kemudian yang lain menjadi muncul dan merusak. Yang rugi siapa? Yang rugi kan merusak alamnya, yang rugi manusia juga. Disitulah kemudian muncul dalil yang melarangnya gitu. Ya, apalagi kalau misalnya tadi ada satu komitmen hukum kolektif ya yang dibuat oleh satu daerah, satu negara misalnya yang kemudian melarangnya. Nah, ini menjadi dasarnya. Karenanya kalau kita lihat ya berarti dilarang. Kalau misalnya sudah dilarang, muncul keharaman ketika dilakukan ya menjadi dosa, begitulah. Nah, jadi intinya begitulah cara kerja sistem, cara berpikirnya bagaimana kemudian agama melarang hal-hal yang menjadi mudarat, kan gitu. Di ujung-ujungnya gini, lebih banyak manfaatnya, lebih banyak mudaratnya, kan gitu. Nah, ketika kita lihat semua dengan logika saya kita lihat, wah ini banyak mudaratnya gitu ya. Kenapa harus begini? Kalau gitu udah ini binatang yang langka ya cuman sedikit dan lain-lain gitu ya. Diperjualbelikan hanya untuk dipajang-pajang dan lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya punah juga seperti misalnya banyak binatang yang sudah punah gitu ya. Nah, jadi banyak binatang-binatang yang langka yang kemudian jangan diganggu, biarkan dia udah di dalam konservasi hutan lindung lagi. Aduh, kan itu sudah salah gitu. Jadi salahnya udah berlipat-lipat lah. Kurang lebih begitu lah. Iya, ini kan padahal mencari rezeki ada banyak jalan lainnya Ustaz ya. Ini kan rezeki yang dia pengennya instan Ustaz, harganya begitu mahal kan. Lalu bagaimana caranya agar hawa nafsu kita untuk tidak mengambil hal yang instan tadi tidak menguasai akal kita Ustaz? Apakah ada amalan khusus mungkin bisa kita amalkan? Ya artinya kan qanaah gitu, bersifat qanaah. Jadi bagaimana sebetulnya hati yang merasa cukup gitu. Kalau kita kan gini, sangat beruntung orang yang sebetulnya tidak perlu apa-apa itu sangat beruntung gitu.
Ya, dia tuh sangat beruntung karena dia merasa ini nggak perlu, udah dari qanaah, hati yang merasa cukup tuh itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia merasa dia harus memuaskan nafsunya sampai kapan? Karena nafsu itu nggak pernah bisa dipuaskan gitu. Jadi dia, waduh, saya pengen beli handphone. Udah dapat handphone, wah saya pengen handphone yang lebih canggih lagi. Yang lebih canggih udah dapat hari itu, bulan depan muncul yang lebih canggih lagi, dibeli lagi. 2 bulan lagi ada lagi, terus menerus. Itu baru handphone, belum yang lain-lainnya gitu. Nah, karenanya qanaah itulah yang diajarkan oleh agama. Qanaah itu kita melihat segala sesuatunya membawa manfaat bagi kita, membawa berkah bagi kita, dan kita merasa cukup dengan itu semuanya. Nah, dengan merasa cukup bukan berarti kemudian kita harus miskin. Enggak, dengan merasa cukup, harta kita banyak, kitanya cukup, kita kasih sama orang-orang, kita manfaatkan buat orang-orang. Wah, kan inilah agama begitu. Jadi hati kita merasa cukup. Ya, Mas Jamin duitnya 100 miliar, tapi dengan 1 miliar sudah cukup. Nah, 199 ini kemana? Dimanfaatkan untuk umat yang banyak. Masya Allah, kan gitu. Indah sekali Ustaz kalau bisa menerapkannya. Lalu cara melawan hawa nafsu agar bisa qanaah tadi Ustaz terus merasa cukup, tidak menghayal yang berlebihan gitu. Bagaimana Ustaz? Ya tentu ya, itu kan prakteknya itu harus 2 hal ya. Jadi bukan hanya di dalam amalan-amalan zikirnya, bukan hanya dalam ritualnya, bukan hanya dalam ibadahnya, bukan hanya dalam ikut pengajiannya, bukan. Tetapi melatih dalam keseharian. Melatih dalam keseharian ini penting sekali. Lewat di mall gitu, lihat barang, nggak penting-penting amat, duit ada di dompet, dibeli juga. Itu kan sebetulnya latihannya di sana. Padahal nggak penting, tapi kita yang ngelihat kok kenapa jadi perlu gitu, dibeli juga karena apa? Karena ada duit di dompet. Gitu. Nah, ini permasalahannya, melatih itu semuanya. Jadi bukan hanya urusan-urusan ritualnya dan lain-lain, bukan, tetapi memang melatih dalam kesehariannya juga. Dan melatih pandangan mungkin Ustaz ya. Jadi tidak melulu melihat ke atas tapi melihat ke bawah, ada banyak orang yang butuh. Betul, karenanya Rasulullah SAW juga ketika melihat ada salah satu umat yang wudhu di air sungai yang mengalir, Rasul bilang jangan kamu gunakan air itu berlebihan. Coba bayangin, padahal air sungai yang kemudian nggak ada ininya, tapi kenapa? Agar supaya kita tidak boros, agar supaya kita melatih diri kita terkontrol dalam menggunakan sesuatu tepat, gitu, tidak berlebihan. Kurang lebih begitu. Masya Allah, terima kasih Ustaz.